Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan berbagi cara bagaimana melakukan sambung pucuk dan sambung sisip pada pohon durian. Dengan cara yang kita lakukan ini tujuannya untuk mempercepat pembuahan atau mempercepat tangannya. Dengan cara kita lakukan sambung pucuk dan sambung sisip ini tujuannya agar durian berbuah lebih awal, artinya cepat berbuah. Ini pohon yang mau kita sambung pucuk atau kita sambung sisip ini adalah pohon durian lokal. Pohon durian lokal yang dari biji, terus kita lakukan penyambungan. Untuk itu kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Yang langkah pertama adalah pemotongan pucuk. Seperti ini dulur. Pucuk dari batang lokalnya kita potong seperti ini. Usahakan luka harus benar-benar rapi. Terus langkah selanjutnya kita lakukan pengirisan entres. Nah, seperti ini entresnya dulur. Karena di sini di perkebunan, jadi keadaan sore hari dan gerimis, jadi nyamuknya agak banyak, knalpotnya hidup. Ini entres yang mau kita sambung pucuk. Entres yang mau kita sambungkan itu harus benar-benar sehat. Entresnya masih seger seperti di video ini. Kondisi daun tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua, kondisinya sedang. Dan entresnya juga kelihatan segar. Terus yang kita pilih itu entres harus memunculkan mata tunas. Langkah selanjutnya entres kita sayat. Kita cari posisi yang pas, yang ada di bawah percabangan, terus kita sayat. Sebelahnya juga kita sayat meruncing. Nah, jadinya seperti ini, meruncing. Kita rapikan ujungnya seperti ini. Usahakan jangan melengkung penyayatan, dan usahakan sekali jadi, dan usahakan jangan melengkung. Langkah selanjutnya kita melakukan pembelahan pada durian lokalnya. Kita belah kira-kira 2 cm. Berikutnya kita lakukan penyelipan entres. Entres kita selipkan pada belahan dari batang lokalnya. Kita selipkan seperti ini. Nah, kita berdekat, usahakan harus menempel rapat, jangan sampai ada rongga seperti ini dulu. Luka harus menempel rapat. Nah, seperti ini. Terus kita lakukan pengikatan. Pengikatan usahakan dari bawah ke atas. Tujuannya kalau ada air hujan tidak masuk melalui celah-celah dari ikatan. Jadi posisinya usahakan dari bawah ke atas, biar tidak ada air hujan yang masuk. Kita lakukan pengikatan seperti ini dulur. Kita ikat. Pengikatan jangan terlalu kencang. Terus kita lakukan penguncian. Kita kunci seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini dulur. Plastik untuk menyungkup yang kita gunakan adalah plastik es. Terus plastik kita tarik biar bisa menutupi entres dan luka yang ada di bawah. Langkah selanjutnya kita lakukan pengikatan, tujuannya agar tidak lepas terkena angin. Selain itu penyungkupan tujuannya untuk menjaga kelembapan daripada entres. Seperti ini dulur.
Nah, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan cara bagaimana melakukan sambung sisip. Masih dalam satu pohon, yang atasnya kita sambung pucuk, terus kita mengambil batang tengahnya untuk kita lakukan sambung sisip. Nah, kita cari dulu batang yang lurus seperti ini, batang yang lurus yang jauh dari ranting. Kita ambil di sela-sela ranting, cari yang mulus atau lurus. Nanti dalam satu pohon ini akan kita lakukan 3 penyambungan, 1 sambung pucuk dan 2 sambung sisip. Langkah pertama dari sambung sisip, kita lakukan penyayatan. Kita kelupas kulitnya seperti ini, terus kita jepit, kita tarik. Nah, seperti ini, dikira-kira saja, kurang lebihnya 3 atau 4 cm untuk pengelupasan dari kulit. 5 atau 6 pun boleh, terserah, pokoknya dikira-kira saja. Terus langkah selanjutnya kita lakukan pengirisan entres. Nah, seperti ini entresnya, sama seperti yang kita lakukan pada sambungan pucuk tadi. Kondisinya seperti ini, memunculkan mata tunas. Terus kita lakukan penyayatan. Kalau tadi yang sambung pucuk penyayatannya kanan kiri, kita buat runcing. Kalau yang untuk sambung sisip ini penyayatannya kita lakukan cuma sebelah. Untuk penyayatannya cuma sebelah. Nah, seperti ini kita lakukan penyayatan. Nah, seperti ini, usahakan rapi, tidak memar. Nah, seperti ini kondisinya. Terus langkah berikutnya kita selipkan untuk entresnya. Kita selipkan, terus ini kita kurangi dulu, kita selipkan. Nah, seperti ini kondisinya, kita selipkan. Kita potong karena terlalu panjang, karena di bawah potongan masih ada beberapa tunas yang nanti akan memunculkan tunas baru atau tunas yang mau kita semaikan. Terus langkah selanjutnya kita lakukan pengikatan. Kita ikat dari bawah. Usahakan pengikatan pertama harus kuat, karena ikatan pertama itu menemukan luka dan luka. Kita harus ikat agak kuat supaya luka ketemu luka menempel sempurna, menempel rapat, tidak ada rongga-rongga pada luka yang mengakibatkan pembusukan pada entres. Kita ikat sampai atas. Terus kita lakukan pengikatan nanti kita lakukan sampai menutupi keseluruhan entres. Jadi entres harus tertutup sama plastik pengikat. Tujuannya sama seperti sambung pucuk, supaya tidak ada air masuk, karena kalau ada air masuk itu penyebab dari pembusukan entres. Jadi harus kita tutupi semua entres keseluruhannya. Terus kita lakukan pengikatan seperti ini. Plastik kalau terlalu kecil boleh, nanti kalau tidak cukup kita sambung lagi seperti ini. Kita sambung lagi sampai menutupi keseluruhan dari entres. Nah, seperti ini. Ini video sengaja saya buat perlambat, dikarenakan untuk pemirsa biar
memahami biar tahu bagaimana cara melakukan sambung sisip pada tanaman durian, mengganti jenis dari lokal ke jenis yang unggul. Nah, setelah itu kita kunci seperti ini hasilnya dulur. Ini nanti dalam kurang lebihnya 21 hari akan memunculkan mata tunas. Mata tunas yang kecil-kecil tadi akan semakin membesar. Tapi kalau tidak jadi, dalam 1 minggu entres akan menghitam, akan membusuk. Tapi kalau lebih dari 1 minggu itu entres masih segar, masih hijau, faktor keberhasilannya sangat tinggi. Nah, seperti ini kondisinya entresnya, hasilnya dari sambung sisip tadi. Oke dulur, seperti ini. Kita ulangi lagi sambungan sisipnya pada batang bawahnya. Nah, seperti ini kita bersihkan dulu. Tadi yang atasnya sudah kita lakukan sambung sisip, sekarang kita ulangi lagi untuk batang bawahnya. Jadi 3 pohon kita maksud saya 1 pohon kita lakukan 3 penyambungan, 1 sambung pucuk, 2 sambung sisip. Nah, seperti ini kita kelupas kulitnya, terus sentres seperti tadi kita iris. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Entres kita sayat seperti ini, sayat sebelah saja, usahakan penyayatan lurus, tapi kalau bisa usahakan penyayatan sekali jadi dan usahakan lurus seperti ini. Terus langkah selanjutnya entres kita selipkan pada luka dari pohon lokalnya. Nah, kita selipkan luka ketemu luka seperti ini. Terus langkah selanjutnya kita lakukan pengikatan. Nah, seperti cara yang pada batang di atas tadi, sama. Kita lakukan pengikatan. Nah, seperti ini kita ikat. Yang luka ketemu luka itu ikatannya agak keras, agak kencang. Tujuannya agar luka ketemu luka bisa menempel sempurna. Terus kita lakukan penguncian, karena yang ini nanti plastiknya akan saya kasih plastik yang agak lebih lebar. Nah, seperti ini kita ambil plastik yang lebih lebar, kita ikat. Ikatannya sama dari bawah ke atas, sistem genting. Nah, seperti ini agak kita kencangkan untuk awal pengikatan, terus kita lakukan sampai ke seluruhan entres, kita tutupi dengan plastik, kita tata. Nah, seperti ini daunnya kita tata biar tidak patah sampai semua entres itu tertutup. Langkah selanjutnya kita lakukan penguncian seperti ini dulur. Kita kunci. Nah, supaya penguncian tujuannya agar tidak lepas untuk ikatan. Seperti ini hasilnya. Ini adalah cara berikutnya, cara yang kedua untuk sambung sisip. Nah, ini hasilnya sama. Ini nanti 21 hari kalau jadi akan memunculkan mata tunas. Mata tunas yang kecil-kecil tadi itu akan semakin membesar. Tapi kalau tidak jadi, dalam waktu 1 minggu pun sudah entres menghitam, membusuk atau berjamur. Nah, ini yang langkah kedua tadi. Yang ini yang langkah pertama tadi, sambung pucuk ini. Seperti ini dulur. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi 1 pohon kita lakukan 3 penyambungan. Itu tadi cara kami
berbagi bagaimana cara melakukan sambung pucuk dan sambung sisip pada tanaman durian. Di lain kesempatan kita akan melakukan dengan cara-cara yang lain. Untuk itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.